Hal yang paling fatal adalah jiwanya. Jiwa abadinya, yang awalnya terkondensasi, jernih, stabil, dan murni, kini seperti lonceng perunggu kuno yang telah berulang kali dipukul dan digetarkan dengan keras oleh ribuan lonceng raksasa. Sekilas tampak utuh dan tidak rusak, tetapi kenyataannya, di dalamnya terdapat banyak sekali retakan kecil. Landasan jiwa terguncang hebat, berada di ambang kehancuran, sangat lemah, dan dapat hancur sepenuhnya kapan saja, dengan jiwa tercerai-berai dan hancur total. Akar penyebab dari semua kehancuran ini meliputi gelombang kejut yang mengerikan akibat runtuhnya benua dan gelombang kejut dahsyat akibat jatuhnya benda secara cepat dari ketinggian. Hal itu juga berasal dari kekuatan gelap keemasan yang sangat aneh, mendominasi, dan menakutkan yang masih tersisa di tubuhnya. Kekuatan ini kuno, kejam, mendominasi, dan dahsyat. Kekuatan ini bukan milik jalan keabadian, bukan pula jalan iblis, bukan pula para dewa, atau kekuatan ortodoks manapun di antara berbagai ras di surga. Itulah kekuatan penekan tak dikenal yang meletus dari segel kuno yang rusak di bawah benua itu. Kekuatan ini sangat mendominasi, dahsyat, korosif, dan destruktif, tertanam kuat di meridiannya dan jauh di dalam dantiannya. Ia dengan ganas melahap sisa kekuatan spiritual abadi miliknya, merobek meridian dan otot-ototnya, dan mengguncang asal-muasal jiwa abadinya. Baru saja, Azi nyaris berhasil mempertahankan secuil jiwanya dan secuil nyawa, dan tidak langsung tewas. Ini sudah merupakan keberuntungan besar, berkat kultivasinya yang mendalam, jiwa abadi yang tangguh, dan keberuntungan yang melimpah. Kekuatan kekacauan perlahan meresap, memberi nutrisi lapis demi lapis, dan mulai secara sistematis memperbaiki luka, menghaluskan retakan, dan memelihara kehidupan. Meridian yang rusak dan terfragmentasi, di bawah nutrisi hangat dan perbaikan akhir dari kekacauan primordial, secara bertahap disambung kembali, disembuhkan inci demi inci, dan dihidupkan kembali sedikit demi sedikit. Saluran energi spiritual yang dulunya mati dan terkuras, seperti berakhirnya musim dingin dan kembalinya musim semi, menyaksikan aliran-aliran yang membeku mulai mengalir kembali, secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya dan melanjutkan alirannya. Saat perbaikan berlangsung dengan lancar, kekuatan gelap keemasan aneh yang bersemayam di tubuh Azi tiba-tiba merasakan invasi dari sumber asing dan langsung meledak, menjadi panik, dan melawan dengan sengit. Mengaum, sebuah kekuatan dahsyat, intens, dan destruktif meledak seketika, mengamuk dan berkobar liar melalui meridian Azi yang rusak dan dantian yang kosong. Ia berupaya untuk menghancurkan kekuatan kekacauan yang memberi nutrisi dan memperbaiki, menghancurkan sumber kehidupan yang tersisa, dan benar-benar menghancurkan jiwa abadi yang menjadi dasarnya. Pemusnahan, lapisan-lapisan kekuatan emas gelap bergejolak dan bergolak, melancarkan serangan balik yang mengamuk, benar-benar mendominasi dan dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, tanpa henti menyerang aliran cahaya abu-abu yang kacau, berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan dan memusnahkannya. Dalam sekejap, dua kekuatan primal pamungkas bertabrakan dengan hebat, bertarung sengit, saling melahap, dan saling melawan di dalam tubuh Azi yang hancur. Tubuh Azi yang sudah sangat lemah dan tak berdaya bergetar hebat dan sedikit kejang. Napasnya yang sudah lemah menjadi semakin tidak teratur dan hampir berhenti. Wajah pucatnya seketika diselimuti rasa sakit dan kesedihan yang luar biasa, dan sisa vitalitasnya berfluktuasi hebat dan menurun dengan cepat. "Tenang, jangan takut, aku di sini,"
Chen Ping berbicara dengan suara berat, pikirannya sepenuhnya terfokus dan tekadnya sangat teguh. Matanya tetap terpejam rapat, dan dia tidak berani teralihkan atau rileks sedikit pun. Dia tahu betul bahwa jika dia berhenti, bersantai, atau mundur sekarang, kekuatan dahsyat berwarna emas gelap di dalam tubuh Azi akan benar-benar lepas kendali dan meledak. Dalam sekejap, itu akan merobek meridiannya yang tersisa, menghancurkan esensi dantiannya, dan memusnahkan jiwa abadi yang tersisa. Bahkan jika seorang Dewa Emas Luo Agung tiba atau makhluk agung kuno muncul, mereka tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ping mengertakkan giginya dan mengaktifkan seluruh kekuatan sumbernya, meningkatkan intensitas keluaran kekuatan kacau miliknya sebesar 30% lagi. Berjuang, bertarung, bertarung. Sebuah kekuatan abu-abu kacau yang lebih dahsyat, lebih murni, dan lebih berat, seperti aliran keabadian yang tak berujung, mengalir deras dari telapak tangannya dan membanjiri tubuh Azi. Pada saat ini, Chen Ping sama sekali mengabaikan kelelahan fisik dan mentalnya sendiri, penurunan kultivasinya, dan hilangnya jiwanya. Kekuatan kekacauan yang luar biasa melonjak dan menghancurkan, sepenuhnya memenjarakan dan menekan kekuatan gelap keemasan yang gelisah dan menakutkan itu. Dari sekian banyak jalur kekacauan, sumbernya adalah yang terpenting. Semua kekuatan, semua hukum, dan semua asal-usul aneh di dunia ini bermula dari kekacauan dan kembali ke kekacauan. Betapapun kuno, mendominasi, atau kejamnya kekuatan penyegelan emas gelap itu, di hadapan kekuatan kacau yang paling purba, pada akhirnya ia hanyalah anak buah, seekor semut belaka. Di bawah kekuatan dahsyat dari asal muasal yang absolut, kekuatan emas gelap yang liar dan mengamuk itu dengan cepat mundur, larut, dan lenyap. Betapapun kerasnya ia berjuang, betapapun kerasnya ia melawan, betapapun kerasnya ia mengamuk, atau betapapun dahsyatnya ia menimbulkan malapetaka, ia tidak dapat melepaskan diri dari kurungan, erosi, dan kekuatan penghancur kekacauan. Sehelai demi sehelai, sehelai demi sejengkal, kekuatan gelap keemasan yang menakutkan dan penuh kekerasan itu secara bertahap dibongkar, dimurnikan, dilarutkan, dan dilahap oleh kekuatan kekacauan, melepaskan semua atributnya yang penuh kekerasan, destruktif, dan korosif. Ia berubah menjadi energi spiritual primordial langit dan bumi yang paling murni dan lembut, menyehatkan meridian Azi yang rusak, dantian yang kosong, serta jiwa yang bergejolak. Namun, produktivitas ekstrim dan penarikan dana melebihi saldo yang dipaksakan ini mendatangkan beban yang sangat berat dan penderitaan yang luar biasa bagi Chen Ping. Saat kekuatan kekacauan mengalir keluar terus-menerus dan tanpa terkendali, aura Chen Ping sendiri dengan cepat menurun dan terus merosot. Aura yang awalnya tenang, mendalam, dan kuat secara bertahap menjadi dangkal, tidak teratur, dan lemah. Sumber dantian yang penuh dan melimpah dengan cepat terkuras, dan kekuatan spiritual pun habis. Meridian di seluruh tubuh terasa mati rasa dan sedikit kesemutan. Rasa sakit dan kelelahan yang disebabkan oleh kelebihan kekuatan spiritual menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang serta meresap ke organ dalam. Sesaat kemudian, lapisan tipis keringat panas merembes dari dahinya, menetes ke garis rahangnya yang tegas dan jatuh ke laut, menciptakan riak-riak kecil. Mata ungunya yang dulunya jernih dan cerah kini dipenuhi pembuluh darah yang lelah, tatapannya sedikit redup dan goyah, dan jiwanya juga mengalami gelombang kelelahan dan getaran, kepalanya terasa sedikit berat dan dia merasa pusing.
Kelelahan ekstrim pada energi spiritual, terkurasnya asal-usulnya, dan terkurasnya jiwanya melanda tubuhnya dan mengikis kemauannya seperti gelombang pasang. Hal itu membuat tubuhnya terasa sedikit mati rasa, anggota badannya terasa lemah, dan dia hampir tidak stabil serta tidak mampu berdiri. Namun ia terus bertahan dengan gigi terkatup rapat, tak pernah berhenti mengerahkan kemampuan berpikirnya, tak pernah melemahkan kekuatannya, dan tak pernah membiarkan pikirannya rileks sedetik pun. Sekalipun kultivasinya terkuras, sumber energinya habis, jiwanya rusak, dan luka tersembunyinya semakin parah, sekalipun ia menghabiskan cadangan energinya dan merusak fondasinya, ia tidak peduli dan tidak menyesal. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, menyelamatkan Azi, menstabilkan hidupnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan melindungi jiwanya. Waktu berlalu perlahan, detik demi detik. 1 jam penuh, 72 tarikan napas, adalah waktu yang panjang dan menyiksa. Selama 1 jam itu, Chen Ping berkonsentrasi penuh, mengerahkan upaya maksimal, dan bekerja tanpa lelah tanpa tidur atau istirahat. Dia tanpa henti memperbaiki luka-lukanya, memurnikan kekuatan aneh itu, dan memelihara kekuatan hidupnya dengan mengorbankan esensinya sendiri, melampaui kemampuan kultivasinya, dan menguras jiwanya. Semua meridian yang rusak di tubuh Azi disambung kembali dan disembuhkan, pembuluh darah yang mengering diisi kembali dan mengalir lagi, dan otot-otot yang rusak diperbaiki sepenuhnya hingga kembali ke keadaan semula. Dantian yang kosong dan terkuras perlahan-lahan diisi dan dipelihara oleh energi spiritual primordial murni, dan asal mula keabadian secara bertahap bangkit dan terkondensasi. Retakan-retakan kecil yang menutupi jiwa abadi semuanya dihaluskan dan disembuhkan sepenuhnya di bawah nutrisi lembut dan perbaikan hati-hati dari kekuatan kekacauan. Jiwa ilahi yang bergejolak dan lemah secara bertahap stabil dan kembali damai. Kekuatan gelap keemasan yang menyeramkan yang telah mengamuk begitu lama dan sangat melukainya telah sepenuhnya dimurnikan, dilarutkan, dan ditelan, tanpa meninggalkan jejak atau bahaya tersembunyi. Kekuatan hidup yang samar-samar yang hampir punah, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, secara bertahap bangkit kembali, stabil selangkah demi selangkah, dan berkembang sedikit demi sedikit, perlahan-lahan berakar lagi dan tumbuh dengan kuat. Akhirnya, setelah 1 jam perawatan intensif, wajah Ahzi yang semula pucat pasi perlahan-lahan kembali bercahaya dan tampak lebih bersemangat. Napas yang tadinya tidak teratur dan lemah berangsur-angsur menjadi stabil, panjang, dan teratur, serta gerakan naik turun dada menjadi lebih jelas dan stabil. Kemudian, bulu matanya yang panjang, yang telah tertutup rapat dan tak bergerak begitu lama, sedikit bergetar beberapa kali, seolah-olah seseorang yang sedang tidur perlahan terbangun dan hendak membuka matanya. Sesaat kemudian, mata ungu gelap yang dalam itu, seperti jurang purba, perlahan-lahan terbuka. Di mata yang baru terbangun itu, tidak ada semangat, tidak ada fokus, tidak ada cahaya, hanya kelelahan yang ekstrim, kelemahan yang mendalam, dan kebingungan yang tak terbatas. Seolah-olah mereka baru saja lolos dari kegelapan tanpa batas dan keputusasaan yang tak berujung, tidak mampu membedakan antara langit dan bumi, atau utara dan selatan. Tatapannya perlahan terfokus, berangsur-angsur jernih, dan akhirnya tertuju pada wajah Chen Ping yang berada di dekatnya, dengan ekspresi tegang, dan wajahnya sedikit pucat dan lelah. Saat mata mereka bertemu, Aziz sedikit terkejut, matanya kosong, ekspresinya bingung, hatinya dipenuhi kebingungan,
suaranya serak dan kering. Sebuah suara lemah dan lesu perlahan terdengar, bercampur dengan kebingungan karena baru bangun tidur dan kelelahan yang luar biasa. Tuan Muda Chen, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Melihat bahwa dia akhirnya terbangun dan dalam keadaan selamat, hati Chen Ping, yang tegang sepanjang malam, akhirnya benar-benar tenang. Pikirannya yang tegang tiba-tiba rileks, dan kelelahan ekstrim, kelemahan akibat kelebihan energi spiritual, serta pusing akibat jiwa yang terkuras langsung melanda tubuhnya, menyebabkan dia sedikit terhuyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Ia menahan rasa sakit dan kelelahan di tubuhnya, menenangkan diri, dan menatap dengan rasa takut yang tulus dan keprihatinan yang mendalam. Suaranya sedikit serak dan berat, aku masih ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Mengapa kamu sendirian? Di mana saudara-saudarimu? Chen Ping melembutkan nada bicaranya dan dengan lembut melanjutkan, keruntuhan dahsyat benua itu sungguh mengerikan, menghancurkan langit dan bumi. Apa sebenarnya yang Anda alami? Tahukah kamu bahwa barusan kamu hampir saja ditelan sepenuhnya oleh laut dalam, jiwamu tercerai-berai, dan tak akan pernah kembali. Setelah mendengar itu, Azi perlahan menutup matanya, mengatur napasnya perlahan, menenangkan tubuhnya yang lemah, dan diam-diam mengurai ingatan-ingatan yang kacau dan terfragmentasi di benaknya. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbicara, di bawah tanah benua Yao Guang, terdapat reruntuhan kota kuno. Itu adalah peninggalan kuno sejati, alam rahasia kuno, dengan asal-usul yang sangat kuno. Tidak ada yang tahu persis kekuatan kuno mana atau generasi penguasa mana yang meninggalkannya. Dia menarik napas dan melanjutkan dengan lembut, 7 benua mengambang di benua 7 bintang tampak berdiri sendiri, tidak berhubungan, dan tersebar di kehampaan, tetapi pada kenyataannya, urat-urat bawah tanah mereka saling terhubung, alam rahasia mereka saling terkait, dan formasi mereka saling bergantung. Jauh di dalam setiap benua terdapat sisa-sisa kota kuno, 7 reruntuhan yang saling berhadapan, saling menggemakan, saling terhubung dan bersimbiosis. Reruntuhan kuno ini bukanlah tempat penyimpanan harta karun biasa. Di dalamnya terdapat berbagai formasi langit, batasan kuno, dan lorong-lorong spasial. Beberapa menyegel harta karun berharga, beberapa menekan energi jahat, beberapa terhubung ke kehampaan, dan beberapa mengunci alam rahasia. Legenda kuno mengatakan bahwa ketujuh reruntuhan itu awalnya satu, saling terhubung dan berfungsi sebagai fondasi bagi formasi satu sama lain. Jika ketujuh reruntuhan itu dapat dibuka dan dihubungkan sepenuhnya, penghalang antara langit dapat dihancurkan, memungkinkan seseorang untuk mengintip melampaui Dao surgawi dan melihat dunia yang tidak dikenal di atas alam surgawi. Audio ini milik Bangs Buncit 22. Alis Chen Ping berkerut tajam, ekspresi terkejut dan takjub terpancar di mata ungunya. Dia bertanya dengan suara berat, di luar alam surgawi. Pernyataan ini terlalu mengejutkan dan terlalu subversif untuk dipahami oleh kita. Semua kultivator dan makhluk dari semua ras mendedikasikan hidup mereka untuk kultivasi dan berjuang melawan langit untuk memahami Dao. Semua itu demi melampaui alam fana, naik ke surga, dan berdiri di puncak semua surga. Namun tak seorang pun pernah tahu bahwa di atas langit dan di luar Dao surgawi, terdapat dunia dan alam yang tak dikenal. Ini bukan kali pertama Chen Ping mendengar informasi seperti itu, misalnya, alam ilahi adalah eksistensi yang melampaui alam surgawi. Ada juga makhluk air, yang juga berasal dari wilayah bintang di luar alam langit.
Chen Ping tidak tahu betapa luasnya dunia di luar alam surgawi, atau berapa banyak dunia tak dikenal yang terbentang di baliknya. Itu benar, Azi mengangguk sedikit. Legenda kuno menceritakan bahwa berabad-abad yang lalu, ada makhluk agung yang telah mencapai puncak alam kaisar abadi dan akan memasuki alam mahasuci. Dia berkelana melalui 3 alam dan melintasi 9 surga. Dia merasakan kekuatan misterius di surga ke-21, yang menyebabkan surga ke-21 menghadapi kehancuran. Untuk melindungi makhluk-makhluk di 21 surga dan menstabilkan tatanan surgawi, sebuah susunan penekan dunia super diletakkan di seluruh benua 7 bintang, meliputi seluruh langit dan membentang di 7 benua, menggunakan dao tertinggi, kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan asal-usul yang tak terhingga. 7 reruntuhan kota kuno di bawah tanah adalah 7 fondasi inti dari susunan tertinggi ini. Mereka disegel dan dipenjara lapis demi lapis, menekan kekuatan itu dan melindungi kedamaian serta stabilitas abadi 21 langit. Selama puluhan ribu tahun, tak terhitung banyaknya kultivator, jenius, dan kekuatan di 21 langit telah datang untuk menemukan rahasia kuno dan peluang tak tertandingi di benua 7 bintang. Banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan menjelajahi seluruh benua, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu menemukan pintu masuk ke reruntuhan manapun. Mereka hanya bisa membiarkan rumor beredar, dan tidak ada yang dapat memverifikasinya. Saat Chen Ping mendengarkan kata-kata Azi, dia teringat akan kekuatan Azi yang sepertinya berasal dari alam surgawi, dan alisnya berkerut. Ketika salah satu benua dari 7 benua bintang runtuh, formasi tersebut pasti akan mengendur, memungkinkan kekuatan ini untuk keluar. Kemudian sebagian kekuatan itu memasuki tubuh Azi, seharusnya memang begitu. Lanjutkan, kata Chen Ping setelah berpikir sejenak. Azi mengangguk, tetapi nadanya semakin berat, hingga saat ini, keluarga Gagak Emas adalah yang pertama memecahkan kebuntuan dan menemukan rahasianya. Mereka memperoleh pecahan kuno dan petunjuk tersembunyi dari entah dari mana, dan mengetahui bahwa peninggalan kuno dan rahasia tertinggi tersembunyi di bawah tanah Yao Guang. Oleh karena itu, mereka secara diam-diam memilih pasukan elit klan, yang dipimpin oleh tetua Jin Suanyai, seorang dewa emas Luo Agung peringkat kedua, untuk menyusup ke benua Yao Guang. Dengan menghindari pandangan dan pendengaran berbagai suku serta menyembunyikan jejak mereka menghabiskan puluhan hari untuk menjelajah dan menggali. Akhirnya berhasil menemukan pintu masuk ke reruntuhan kota bawah tanah. Mereka menerobos masuk ke reruntuhan, mencari kemana-mana, menggali tanpa perhitungan, dan secara paksa mendobrak penghalang, akhirnya menemukan inti utama dan mekanisme penyegelan formasi besar tersebut. Melihat struktur kuno itu, energi spiritualnya yang luas, dan kedalamannya yang luar biasa, mereka menyimpulkan bahwa tempat itu menyimpan harta karun yang melampaui surga dan peluang yang tak tertandingi, sama sekali mengabaikan tanda-tanda peringatan tentang keterbatasan reruntuhan, mengabaikan energi menakutkan dan jahat yang melonjak dari tanah, dan mengabaikan pertanda berbahaya yang terpancar dari permukaan bumi. Mereka rakus akan harta, mendambakan kesuksesan cepat dan keuntungan instan, dan bertindak sembrono, dengan paksa mendorong kekuatan untuk menerobos mekanisme inti dan menghancurkan penghalang yang menyegel. Pada akhirnya, sebagian segel pada fondasi susunan penekan dunia tertinggi berhasil disobek secara paksa, kurungan abadi berhasil dipatahkan secara paksa, dan kekuatan luar angkasa yang mengerikan yang telah ditekan selama miliaran tahun langsung meletus dan menghancurkan bawah tanah.
Kekuatan itu terlalu menakutkan, terlalu mendominasi, dan terlalu kejam, seketika menghancurkan fondasi kokoh benua Yaoguang yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Gempa tersebut menghancurkan lempeng tektonik seluruh benua, merobek penghalang pelindung antara langit dan bumi, dan akhirnya menyebabkan keruntuhan dan pemusnahan total seluruh benua Yaoguang, sehingga menciptakan bencana yang menghancurkan dunia.